Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Siti Rahima yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Kata organisasi berasal dari kata organum atau bahasa Yunani atau organum bahasa Latin yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama antara dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi seringkali didefinisikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama dalam rangka untuk mencapai tujuan. Pada intinya, di dalam sebuah organisasi terdapat peran individu yang saling bekerja sama agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi organisasi adalah proses yang menunjukkan penerapan strategi, kebijakan, atau rencana dalam struktur tertentu yang melibatkan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan visi misi organisasi. Hal ini mengacu pada proses penerapan berbagai kebijakan dan rencana dalam operasi organisasi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Di dalam definisi organisasi, banyak teori yang juga mengemukakan mengenai definisi pemasaran. James Money mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Lubis dan Hussaini pada tahun 1987, bahwa teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi. Yang pertama yakni mengenai permasalahan yang terjadi di Desa Sempuh, RT 4 RW 2, Kecamatan Sempuh, Kabupaten Banyuwangi. Di desa tersebut terdapat sebuah permasalahan di dalam suatu organisasi di bagian pengelolaan keuangan, atau bisa disebut sebagai tindakan korupsi. Dalam konteks perorganisasian, korupsi menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan dan pembagian tugas yang tidak jelas atau tidak efektif. Kejadian ini terungkap ketika warga RT 4 RW 2 Desa Sempuh tengah melakukan suatu kegiatan perayaan HUT RI ke-79 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2024. Dalam kegiatan ini terbentuk organisasi kepanitiaan yang menyelenggarakan acara tersebut. Ketua RT 4 Desa Sempuh yang sekaligus menjadi Ketua Pengelolaan Keuangan juga ikut dalam organisasi kepanitiaan tersebut. 1 minggu sebelum acara HUT RI ke-79 dilaksanakan, Ketua RT yang sekaligus merangkap menjadi Ketua Pengelolaan Keuangan tersebut mendatangi setiap rumah warga yang berada di lingkungan RT 4 RW 2 Desa Sempuh dengan tujuan ingin meminta sumbangan seikhlasnya. Namun terdapat nominal yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 20.000. Di sisi lain, terdapat warga yang memberikan sumbangan dengan nominal yang cukup besar, yaitu sebesar Rp 50.000. Jika diperkirakan nominal yang sudah terkumpul mencapai sekitar Rp 1.200.000. Yang banyak ini didapatkan karena warga RT 4 RW 2 sangat antusias dalam acara tersebut dan mereka berharap acara tersebut meriah, seru dengan sejumlah acara yang banyak dalam perlombaan pastinya. Acara yang dimulai pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan susunan acara perlombaan yang telah disebarkan kepada para warga RT 4 RW 2 Desa Sempuh, acara pun dimulai pada hari itu.
Betapa kecewanya mereka selama acara tersebut berlangsung, karena memang banyak acara yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Karena dalam acara tersebut, peralatan dan perlengkapan seperti tali tambang, kapur garis lapangan, bambu, lampu, tali tampar, dan lain-lain sebagian besar peralatan dan perlengkapan itu meminjam di warga sekitar. Dan ada juga yang bekas acara perayaan Republik Indonesia tahun kemarin yang sudah tidak layak untuk dipakai. Warga pun sudah tidak mempedulikan acaranya. Namun, mereka lebih menantikan hadiah yang mereka nantikan pada saat mendapatkan sebuah kemenangan. Acara pun telah usai dan sudah terdapat beberapa pemenang yang sudah sangat siap untuk menerima sebuah hadiah. Namun, di sini terdapat sebuah hal yang membuat warga merasa kecewa untuk kedua kalinya. Karena panitia memberitahu bahwa hadiah tersebut tidak dapat dibagikan saat akhir acara perlombaan tersebut. Karena panitia menjanjikan kepada para pemenang bahwa hadiah tersebut akan diantar ke rumah para pemenang. Setelah 1 minggu acara perlombaan tersebut usai, hadiahnya tidak kunjung diterima oleh para pemenang. Warga pun mulai speak up terhadap permasalahan ini, karena nominal yang sudah berhasil dikumpulkan mencapai Rp1.200.000. Dan para warga merasa bingung dengan sumbangan yang nominalnya banyak ini, tetapi mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dan para warga desa Sempu mulai mencurigai anggota panitia bahwa mereka melakukan tindakan korupsi. Hal ini membuat para warga kehilangan kepercayaan terhadap ketua RT dan para anggota panitia lainnya. Mengenai kasus tindakan korupsi ini memiliki dampak yang serius dan berpengaruh luas, khususnya bagi warga desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Dampak yang didapatkan yakni penyelewengan anggaran secara langsung menyebabkan kerugian finansial. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik atau pengembangan organisasi malah hilang atau disalahgunakan. Selanjutnya ada rusaknya reputasi dan kepercayaan publik. Penyelewengan anggaran ini akan merusak reputasi instansi atau lembaga yang terlibat, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap para anggota. Yang ketiga adalah menurunnya moral pegawai. Di dalam organisasi, penyelewengan anggaran yang dibiarkan tanpa tindakan akan menurunkan moral dan motivasi pegawai lainnya. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan mengenai tindakan korupsi atau penyelewengan dana anggaran, yakni penguatan sistem pengawasan internal. Dengan penguatan sistem pengawasan internal, resiko penyelewengan, korupsi atau penyalahgunaan dana dapat diminimalisir. Hal ini juga membantu meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan integritas dalam pengelolaan keuangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap organisasi. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas SDM, melakukan pelatihan secara berkala bagi anggota yang terlibat dalam pengelolaan keuangan mengenai etika, aturan hukum, dan tata kelolaan anggaran yang baik. Yang terakhir ada penegakan hukum yang tegas, memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku penggelapan dana agar menjadi efek jerah bagi yang lain. Kasus penyelewengan dana anggaran di desa Sempu menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga tingkat lokal yang seringkali luput dari pengawasan yang ketat. Kasus ini biasanya melibatkan aparat desa atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi mereka atau untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin desa serta menurunnya kualitas layanan publik di tingkat lokal. Jadi kesimpulannya dari studi kasus ini adalah bahwa pengawasan transparansi pengelolaan dana tersebut perlu diperketat dan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat desa Sempu sendiri sebagai pengawasnya.
Selain itu, penegak hukum yang tegas harus diterapkan terhadap pelaku penyelewengan untuk memberikan efek jerah dan memastikan dana dana sempuh digunakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.